Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, semoga kita dalam lindungan Allah, amin ya robbal alamin. Super Tasmar, ketika Soekarno marah kepada Soeharto terkait Super Semar. Bagaimanakah kisahnya? Tonton sampai habis biar menambah pengetahuan kita dalam sejarah dan tidak salah paham. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Soekarno tertawa bersama dua Jenderal Angkatan Darat Soeharto dan Nasution Kiri, saat bertemu di Istana Merdeka Jakarta pada 1966. Surat perintah tanggal 11 Maret tahun 1966 atau terkenal sebagai Super Semar sering mengundang pembicaraan khalayak ramai. Banyak misteri seputar surat perintah dari Soekarno pada Soeharto itu, salah satunya keberadaan Super Tasmar, surat perintah 13 Maret. Setelah peristiwa gerakan tanggal 30 September pada 1965, G30S Indonesia mengalami kekacauan. Presiden Soekarno saat itu memberi Super Semar pada Menteri Panglima Angkatan Darat Letjen Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Soekarno menyerahkan surat itu melalui tiga jenderal, yaitu Maijen Basuki Rahmat, Brigjen Muhammad Yusuf, dan Brigjen Amir Mahmud. Soeharto menafsirkan surat perintah itu dengan bertindak agresif dan membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI). Mengetahui hal ini, Soekarno marah dan menganggap Soeharto bertindak melebihi wewenangnya sebagai pengemban Super Semar. Mengutip Kompas.com, Soekarno pun menulis surat perintah lain pada tanggal 13 Maret tahun 1966 untuk mengoreksi Super Semar. Keberadaan Super Tasmar itu terungkap pertama kali oleh Am Hanafi dalam buku Menggugat Kudeta Jenderal Soeharto, dari Gestapo ke Super Semar 1998. Am Hanafi merupakan mantan duta besar RI untuk Kuba pada era Soekarno. Menurut Am Hanafi, Super Tasmar adalah pengumuman yang menyebut Super Semar sebagai perintah administratif atau teknis. Super Semar tidak memberi Soeharto wewenang politik. Super Semar juga mewajibkan Soeharto memberi laporan pada Soekarno dengan segera. Soekarno berusaha menyebarkan isi Super Tasmar pada publik untuk membantah interpretasi Super Semar. Namun, sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, Asfi Warman Adam mengatakan, usaha itu gagal. Hanafi disuruh untuk menghubungi beberapa orang dan menyebarkan surat untuk membantah Super Semar. Namun, dia tidak punya jalur lagi, kata Asfi. Hanafi berusaha menghubungi mantan Panglima Angkatan Udara, Surya Dharma. Akan tetapi, Surya Dharma mengaku tidak lagi punya sarana untuk menyebarkan surat perintah baru Presiden Soekarno. Pers pun tidak mau memberitakan, ujar Asfi. Hingga kini, Super Tasmar tak jelas keberadaannya. Arsip Nasional RI ANRI juga mengaku tak memiliki naskah atau salinan Super Tasmar. Kalau Super Tasmar, kami tidak ada, kata Kepala ANRI Mustari Irawan, Kamis tanggal 10 Maret tahun 2016. Super Tasmar dan naskah asli Super Semar tak bisa terlacak keberadaannya hingga saat ini. Ketika itu, Mustari mengatakan telah berusaha melacak dua dokumen penting itu di Sekretariat Negara. Kami juga terus cari di Sekretariat Negara, kan juga menyimpan dokumen, kata Mustari. Sejak Super Semar terbit, kekuasaan Soekarno makin redup. Soeharto kemudian mengambil alih. Misteri keberadaan dua dokumen itu memunculkan teka-teki peralihan kekuasaan dari Soekarno pada Soeharto ini yang tak juga terjawab jelas hingga kini. Terima kasih karena sudah menonton, semoga bermanfaat, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.